Jadi saudara-saudara, ya, empati itu adalah memahami dan mengerti apa yang orang lain rasakan, orang lain alami, dan menyikapi dengan tepat dan semestinya. Tapi kalau merasakan apa yang orang lain rasakan, lalu terbawa-bawa dengan perasaan itu bukan namanya empati. Itu namanya simpati. Jadi empati itu adalah kita belajar berdiri di tempat orang berdiri. Dengan kata lain, coba kita berpikir, kita yang jadi dia, bagaimana? Kita pakai sepatu yang orang pakai. Artinya kita berdiri sama dengan dia, menjadi seperti dia. Tuhan itu begitu memahami diri kita. Di dalam perjanjian lama sebelum firman Allah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus lahir, Allah itu sendiri mengatakan, aku Allah yang berbelas kasihan. Aku Allah yang mengampuni. Aku gak butuh korban bakaran. Hatimu yang hancur karena dosa, aku pahami. Itu lebih penting dari korban bakaran. Itu sebabnya Daud dalam Mazmur pasal 51 dia mengatakan, hati yang hancur adalah persembahan bagi Tuhan. Jadi kita punya Tuhan yang empati. Saking dia ingin mengerti kita, dia datang ke dunia, dia menjadi manusia, dia betul-betul jadi manusia. Manusia yang bisa sakit, manusia yang bisa nangis, manusia yang bisa mati. Bedanya, Alkitab katakan, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia bukan lahir dari keinginan laki-laki. Dia lahir karena kuasa Roh Kudus. Dan dia bangkit. Bahaya dari sikap yang tidak empati adalah, saudara, kita akan menyakiti orang lain namun kita tidak sadar. Ya. Kalau kita tidak belajar empati, tidak pernah mau memahami, mengerti perasaan sesama kita, ya, maka kita menyakiti orang lain namun kita tidak sadar. Tidak empati itu membuat kita tidak peduli dengan orang lain. Hanya memikirkan diri sendiri, egois. Kenapa kita perlu empati? Supaya kita pakai kesempatan kita sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan seperti yang Tuhan mau. Dan itu nilainya kekal. Mari kita, baik di rumah, di luar rumah, di tempat kerja, di pasar, di mana saja. Mari kita coba berdiri di posisi orang lain. Bukan untuk jadi dia, bukan. Kamu dengan dia beda. Tapi hanya untuk memahami dan mengerti dia. Biarlah belas kasihan bertumbuh di dalam diri kita. Begitu Anda mulai memikirkan orang lain, muncullah belas kasihan. Dan itu datang dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ciptakan kita, Dia berikan kepada kita yang namanya hati nurani. Mari belajar lambat berkata-kata, cepat mendengar. Ya. Kemudian lambat marah. Jangan cepat marah. Semua pertengkaran terjadi karena kita belum mengerti persoalan, kita udah marah. Ya. Nah, ini kesimpulannya. Mendengar dengan perhatian. Ya. Jadi dengar dengan perhatian. Yang dimaksud itu. Meresponi dengan tidak menghakimi. Ya. Jangan langsung dihakimi. Tapi hari ini Tuhan mau bentuk kita. Kita bisa berubah dan menjadi yang terbaik.